Oke teman-teman, hari ini tanggal 18 April kita lagi di kebun RT. Hari ini kita bersama dengan tim Merauke. Jadi tim Merauke ini salah satu yang supply untuk nutrisi sampai kebun kita bisa apa Pak Garis? Kita lihat hari ini apa? Sehijau ini ya, sesubur ini. Ya, Oke, coba lebih dekat lagi. Nah, coba kita lihat ke sana ya. Ya, Boy. Pak Garis kita lihat tadi kita baru habis pruning ini. Kita pruning tadi ada Pak Edi sama Nelson ya. Kita ke sana. Pak Pari ini kan udah pakai apa kan NPK Mutiara 1616 ya. Karate Boroni. Kemudian ada Profit Hijau, MGAS. Ya, betul. Kemudian nanti mau dipakai Seed and EDTA, nanti kita tambah Pak Garis apa gunanya. Ya. Kemudian juga Pak Par ada pakai MAP ya waktu musim panas ya. Ya. Karena kalau musim panas untuk pupuk foliar itu bagus MAP ya, begitu ya Pak Garis ya? Ya, untuk pertumbuhan vegetatif ya boleh pakai itu Pak. Ya, pertumbuhan vegetatif ya. Iya ya. Oke, kita lihat sana ya. Kita lihat dari sini itu. Cukup kilat daunnya ya. Bagaimana Pak Garis kalau Pak Garis lihat dari Ya, tampak dari secara fisik tanaman ini ya? secara fisik ya lihat Ya. dari fisiologi Ya. ini aja dari tampilan daun Pak memang ya beda ya dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Jadi ini lebih mengkilat. Itu kan cirinya berarti nutrisi juga terserap lebih baik gitu Pak. Penyerapannya. Pak Garis. Yuk, ayo Pak boleh. Jadi kalau Boy, waktu berapa bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu Pak Garis sama Pak Catur ke sini kan? Ya. Ya di sini waktu itu ada arahan dari Pak Catur, juga dikasih hitungan penggunaan pupuk, hitung dari kanopi. Ya kalau nggak salah itu hitung dari kanopi, luas kanopi dikali 0,5 per tahun ya. Kalau ini luas kanopi ini misalnya diameternya ini 2 lah, kita taruh 2 kuadrat 4 kali pi, jadi 12,5 kali 0,5 kurang lebih 6 kilo Ya. per tahun. Kita bagi 12 berarti 6 kilo jadi 0,5. Ya, kurang lebih segitu. Ya, jadi 500 gram ya per bulan untuk itu. Itu garis besarnya untuk pupuk makro primer ya. Saya pakai MPK Mutiara, Bapak. NPK Mutiara kan NPK kan, itu primer kan. Ya, Kemudian kita ada tambah Karate Boroni ya. Karate plus Boroni. Nah, jadi Karate plus Boroni. Kemudian sebenarnya itu pupuk primer untuk sekunder itu kan ada MG, ada CA, ada S. Nah, itu kita kombinasi, ada yang di tanah, ada yang di foliar. Ya, Ya, kita ada pakai Profit Hijau. kopi hijau, Kemudian kita pakai ada MG AS. Ya, magnesium sulfat, manusia sulfat ya, atau SOS SOP Bapak ada Hah? pakai. MG MG SO4. MG S4 untuk yang dari Merauke kan. Kalau yang di luar kita SO4 ya. Ya. S apa? Baik. MG S4. MG S4, MG magnesium S4 sulfat. ya. Ya, magnesium sulfat. Kita lihat kan daunnya cukup bagus, Ya, bimpiat. ya mengkilat. Terus kita kemudian lihat bahwa daun ini kita kurang puas. Jadi Pak Par maunya itu batangnya itu karena berat sendiri dari daun. Kamu lihat situ apa? Berat sendiri dari daun, batangnya mau begini kan? Kalau batang ini daun ini makin lebar, berarti makin berat kan? Bisa membuat batangnya turun sendiri. Nah, itu Pak Garis usul pakai apa? Kira-kira ada mungkin Ya. Seed and EDTA bisa membantu nggak tuh? Ya, karena kebetulan kami kan ada produk mikro Z Pak, Microzine ya? Jadi Ya. itu juga udah kelat. Ya, Jadi bukan Z sulfat biasa tapi ada kelat EDTA. Ya. Jadi dia penyerapannya nanti akan lebih optimal ya. Dia di pH air misalnya di pH airnya agak bermasalah karena dia ada kelat, ya. ya kan dia masih bisa diserap maksimal. Ya, Tapi itu zinc kita pakai foliar ya. foliar aja Pak. Nah, di Pakai- samping dia lebar juga dia bisa meratakan permukaan ini ya. Ya otomatis kan Itu biasanya dari boron kali ya. zinc juga biasanya kalau defisiensi zinc kan Iya. daun itu agak bergelombang Pak. Bergelombang Ya ya. terutama di pucuk agak lebih sempit juga, kerdil juga daunnya. Tapi kalau pakai zinc Iya. ya selain nanti klorofil daunnya juga lebih terjaga, Iya. ya dia juga bisa lebih lebar Iya. daunnya. Nah, Dan karena kita sini ada foliar juga MG apa MG04 atau Iya. MGAS ya. ya
itu jadi klorofil daun ini menjadi lebih hijau royo ya. Ya, bukan klorofil, warna daun ini ya. Bisa menjadi warna lebih hijau, berarti klorofilnya presentasinya lebih tinggi ya. Di atas 90-an mungkin ya. Nanti fotosintesis fotosintesisnya lebih bagus, masak makanan lebih bagus ya. Ya mungkin yang kalau biasa orang bilang dapurnya, kemudian matahari kompornya, kemudian dari tanah karena perbedaan temperatur air, ada pupuk sekalian ikut naik ke daun, di bawahnya ada stomata, masak makanan begitu ya. Ya, makanan itu masak kan kira-kira banyak yang bilang menghasilkan gula. Sebenarnya itu masuk karbohidrat, ada asam nukleat, terus ada apa lagi? Ada hara-hara yang lain. Asam amino termasuk di situ ya. Salah satu di situ ya. Itu melalui proses respirasi, anabolisis, katabolisme gitu ya. Dan selanjutnya ya. Jadi itu nanti mungkin kalau mau lebih jelas bisa ngikut tuh YouTube-nya Pak Catur. Nanti YouTube Bapak juga. YouTube saya. Jadi garis besar, agak jauh sih Chef. Garis besar tanaman ini subur kalau akar tanaman subur. Akar tanaman subur kalau tanahnya bagus, mendukung. Tanahnya bagus kalau pemeliharaannya, siram airnya bagus dan pemupukannya bagus. Pemupukannya di sini kita mau bahas sama Pak Garis itu. Pemupukannya artinya pemupukan berkeseimbangan. Maksudnya gimana itu Pak Garis? Ya berimbang, maksudnya dari rasio unsur haranya Pak, bukan berarti misalnya Bapak misalnya nitrogennya pakai satu bagian, fosfatnya satu bagian, tidak, tapi ada rasio-rasionya. Misalnya kalau untuk masa-masa pertumbuhan atau vegetatif, misalnya Bapak mungkin rasio nitrogennya agak lebih tinggi, tapi kalau misalnya udah mau menjelang nanti bunga, mungkin Bapak naikin agak sedikit fosfat. Dan nanti terutama ya kalau kita panen durian kan nanti yang kita ambil ya, buah, kalium kan? ya. Kalium, kalsium, boron, zinc, dan ternyata ya waktu kunjungan Pak Catur ke sini terakhir juga memang durian ini untuk mikronya perlu agak banyak ternyata Pak, berapa kali lipat lebih tinggi daripada komoditi atau tanaman-tanaman lainnya. Jadi produk untuk penggunaan mikronya ya. Mikronya kita foliar ya. Mikro foliar aja Pak. Jadi kita dalam hal ini kita pakai namanya Vitaflex. Bapak pakai Vitaflex. Ada juga Vitoplex ya. Kalau kenapa kita nggak pakai Vitoplex? Kenapa mahal atau apa? Karena mahal apa gimana? Sebetulnya kalau untuk durian ya kita sarankan untuk pakai Vitaplex aja, karena satu memang udah beberapa kebun lain juga pakai cukup. Vitaplex juga bagus. Ya, dan buktinya dosis. Kita di sini juga bagus. Ya, kilat ya. Kilat ya? Mengkilat coba dilihat Joseph. Coba Chef, lihat mengkilat nggak? Mengkilat mantap. Itu efek dari pupuk mikro salah satunya. Mikro terus nutrisi kan berarti dia cukup. Ya combine antara organik, hayati kan, dan ya itu ya pupuk perawatan, terutama lah perawatan Pak, air dan lain-lain seperti itu. Pak ini Pak, gimana Pak? Setelah keliling kebun kita kan punya pengalaman selama ini, bagaimana kira-kira ada pendapat apa? Mungkin ada masukan, mungkin juga teman-teman mau dengar supaya nanti mau ada teman-teman yang tanam bisa lebih jelas kira-kira unsur hara apa yang harus ditambah. Kalau Pak Garis bilang kan pemupukan keseimbangan itu bagus, dengan catatan organik, dan organik itu sudah dijelasin kan. Organik itu nanti kita bisa pakai dari sini, kita pakai rumput laut. Jadi kalau dari daun-daunan dan lain-lain itu, kalau saya ikut, kalau nggak salah yang terbaik dari rumput laut. Dalam hal ini kita pakai plantagar. Kemudian dari kohe, yang fauna, kohe itu kan ada kambing, ada sapi, ada ayam. Kemudian juga ada namanya dari cacing. Ada juga dari kelelawar ya. Kelelawar banyak fosfatnya. Kelelawar, terus kalau nggak salah ya, ini ya. Tapi saya di sini pakai dari vermicompost dari cacing ya. Tapi bahan dasar dari cacing itu kita dari apa? Belotok atau belatok tebu ya? Blotong. Hah? Blotong. Blotong. Blotong tebu. Kalau dari kohe saya masih agak sedikit belum terlalu mantap, tapi kita akan ke sana. Kita lagi fermentasi juga. Kita udah coba ke alpukat yang fermentasi kita sendiri, cukup bagus. Tidak ada masalah Pak Bar? Tidak ada masalah di sana ya. Nah, kira-kira gimana Pak? Ya, setelah keliling nih kebunnya luas sekali, capek. Tapi udah makan tadi kan? Ya, makan ayam berapa potong tadi? Ya. Oke, dari ya ini pengamatan saya, ini ya kebun terurus lah ya. Artinya ya
dilihat dari kanopinya, terus warna daunnya. Nah, kanopinya coba bisa lihat ya. Kanopinya ya maksudnya yang ini ya, kanopi kita udah Ya, buat. ini ada Kira-kira tuh pusitnya. diameter 6 meter ini. Tuh. 6 Jadi meter. warna daunnya ya kelihatan ini kebun terurus lah. Nah, gitu. Dalam artian ya nutrisinya lengkap, airnya, Bapak. terus bahan organiknya ini tentu saja nggak sembarangan ya. Kalau begitu masuk kita ke kebun itu warnanya udah kuning, udah itu kurang makan itu Pak, kurang segala-gala lah, terutama air ya. Air ini nanti ini mau menghadapi kemarau nih, hati-hati ya. Air ya kalau makanan lengkap pun kalau nggak ada air ini nanti keselak ya. Gitu. Kurang minum. Jadi kalau orang makan mesti ada minuman kayak begini ya. Kita kalau makan tadi ada minum ya. Betul. Ya. Ini udah mantep Pak. Ya. Dengan posisi 2 tahun ya, 2 Ya. tahunan ya. Ini 24 bulan, di sana 20 bulan. Coba kayak dong ini. Jadi ini semua Pak, terus terang ya, untuk kebun bagaimanapun harus ada namanya kerjasama. Nah, dalam hal ini kita kepercayaan sama Papar. Kita mesti dengar Papar. Bagaimana Papar SOP yang kita buat. Saya buat SOP. Kalau anak-anak lapangan nggak kerja tidak sesuai SOP kan repot juga. Betul. Nah ini Papar ini kebetulan punya hobi, senang sama tanaman. Tadi Pak Edi bilang kalau bisa ini jadi istri kedua. Bukan berarti apa. Coba Papar gimana kira-kira? Penerapan pupuk apa bagaimana Papar? Mungkin perlu untuk teman-teman, terutama untuk pemula bagaimana? Jadi pupuk itu yang waktu dari kecil itu kita pakai NPK, bukan ditabur, kita kocor ya. Coba Pak Papar cerita lah. Biar untuk ini. Oke, untuk teman-teman yang di sana mungkin kepingin mau tanam durian yang skala besar ataupun kecil. Yang penting mau tanam durian itu persiapkanlah dulu air dan lahan yang mau ditanamin. Yang penting kan air harus juga ada. Karena faktor air itu sangat penting sekali untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Kalau sudah siap semuanya, baru kita tanam yang mau ukuran seberapa itu tergantung kita sebetulnya ya. Karena kita juga bisa nanam yang kecil sama yang besar ini kita bisa ngejar juga. Karena faktor SOP kita yang udah kita jalanin ternyata oke juga hasilnya. Maksudnya kita pakai pupuk pemupukan yang secara intensif, artinya secara berjadwal yang udah tepat, artinya setiap 2 minggu sekali. Pertama itu kita pakai pupuk yang kita pakai NPK, kita kocor langsung berkesinambungan seperti itu. Terus nanti setelah berapa bulan baru boleh nanti setelah kita lihat tergantung pohonnya untuk perkembangan itu. Dan kita pakai semprot fungi insek yang teratur, hasilnya seperti ini. Ditambah pupuk-pupuk yang lain mungkin jadinya ya lihatlah kebun di sini nih sama teman-teman kita ini. Jadi Pak Garis, Papar ini ketat sekali, terutama untuk pencegahan hama, fumi dan insek. Itu dia paling rewel sekali. Sama waktu kecil dia ini pupuknya itu dikocor. Jadi dia mau capek. Nah, sebaiknya ini saya juga ngomong dari awal. Jadi awalnya ini kita bikin busut tinggi kalau memang ada yang mau tanam itu. Kalau tanahnya datar kita busutnya agak tinggi. Kalau tanah agak berlereng busutnya cukup antara 80-an 100. Tapi waktu kita pertama bikin naik busut, tanah masih gembur, nanti diperhitungkan tanahnya akan turun setelah itu. Kalau mungkin 120 bisa menjadi 80. Kalau ini kebetulan kita pakai alat berat. Jadi bagi teman-teman yang mau tanam, saya ngomong aja, jarak tanam itu yang ideal itu untuk oci 10 meter. Ya, kalau untuk musangking ditambahin sedikit menjadi 12 lah boleh ya gitu ya, kira-kira ya lebih bagus. Kenapa? Musangking itu cabang horizontalnya lebih panjang. Untuk bawor mungkin 10 cukup ya, mungkin 10. Tapi kalau lahannya besar, bahkan di Malaysia juga mereka usulkan untuk oci 12, musangking berapa, Bay? 13. Di musangking 15. Bahkan ada satu profesor yang bilang sampai 20 meter. Nah, itu tergantung dari pilihan ya. Tapi mungkin standarnya 10-12 cukup bagus. Kemudian kalau kita mau tanam klon atau jenis tanaman itu yang adaptif. Maksudnya adaptif, kalau misalnya ditanam di tempat A hasilnya enak, ditanam di tempat B hasilnya juga enak. Jadi kita mesti cari namanya klon atau jenis tanaman yang adaptif.
Nah, dalam hal ini yang sekarang yang terkenal itu adalah Musangking, Bawor, Oci. Itu ya Pak Par ya? Iya. Kalau yang lain-lain juga cukup adaptif, kayak mungkin Super Tembaga, tapi Super Tembaga uji lokasi ini belum terlalu detail ya. Jadi di satu tempat ke tempat lain itu masih berubah ya, Boy ya. Kalau yang kita kemarin makan di Tamora dari satu kebun aja masih beda ya. Masih Belum belum bisa ya. ya. Tapi waktu kita dapat dari Rumpin, Wah, enak itu. dari Pak Sigit yang dari Durian Traveler, Enak itu. enak ya. Jadi adaptif dari suatu klon atau jenis tanaman itu penting sekali. Nah, kemudian waktu tanam kita gali lubang, ya kita harus gemburin, kasih sekam, sekamnya sekam bakar. Kalau nggak ada sekam bakar, sekam yang mentah tapi dijemur untuk menghindari jamur dan penyakit lainnya, gitu. Waktu itu kita tanam sini kita kasih itu diasinon atau sejenisnya furadan. Belakangan kita tidak gunakan lagi furadan sama diasinon Pak Garis, karena nanti mikroorganisme yang ada di tanah itu mati. Nah, waktu kita tanam kita pakai diasinon, kita mau bunuh rayap karena di sini takutnya di sini masih waktu itu ada banyak kayu, banyak rayap. Dan tidak lupa tanah ini harus dibenahin, disesuaikan dulu pH-nya. Jadi kita akan ada tambah waktu itu dolomit. Ya. Kemudian kalau mungkin teman-teman bilang, wah dolomit itu hancurnya lama, bisa pakai CO3 yang mesnya mungkin 2000 ya. Ada boleh yang Boy beli Ada untuk CO3. bahan bikin cat ya. Hmm. Ya kalau dolomit itu mesnya kan 60, 80, 100, butuh air banyak supaya dia hancur ya. Kalau musim hujan oke lah airnya banyak ya. Ya itu untuk awal tanam. Nah, awal tanam itu karena pohonnya masih rawan, papar ini waktu tanam tinggalin dulu kira-kira hampir 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah itu dikasih pemupukan dengan sistem dikocor, NPK Mutiara. Dikocor, dikocor mengelilingin itu. Setelah 2 minggu atau 1 bulan, lihat dari respeknya daun. Nah ini awalnya. Tapi waktu itu kita ada kendala karena kita baru pemula, ada kesalahan-kesalahan penyiraman air. Penyiraman air yang tepat itu setelah kita rubah, kalau musim panas kita lakukan 3 hari atau 2 hari sekali dengan catatan banyak sampai ke akar bawah. Ada orang cuma siram di permukaan aja, nanti ada penguapan nggak sampai ke akar. Ya, tadi saya akan bahas sama Pak Garis juga bahwa durian ini adalah akar tunggang. Akar tunggang. Tapi di kira-kira antara 40-50 itu ada akar tunggang yang kecil-kecil, nanti disebut tadi serabut ya. Sebenarnya itu jenisnya akar tunggang ya. Kalau kayak kelapa itu akar serabut ya. Ya terserah lah, itu mungkin yang paling penting kita tanam bisa bagus gitu ya. Nah, tapi perlahan-lahan waktu itu Pak Garis datang ke sini, kita telepon Pak Catur, kemudian Pak Catur juga ada datang 2 bulan yang lalu, kasih masukan, bahkan ngajarin cara dosis untuk pupuk, dolomit, penyiraman ya, dan potong pruning juga. Kita memang pruning terus terang, kita teman-teman banyak, kemarin ada dari Pak Nordi, kemarin tadi ada dari Pak Edi, dari Vigano. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga di sini Boy, kita akan tanam kasih pupuk itu yang di sini untuk yang organik adalah plantagar sama vermikompos. Kita belum tanam casting. Kemudian kita tanam pakai NPK Mutiara, Karate Boroni, terus foliar itu ada Profit Hijau, MGOS 4. Kemudian kita ada pakai pupuk mikro. Tadinya awalnya kita pakai plant katalis. Nah, belakangan plant katalis kita udah terakhir habis, kita pakai Vitaflex. Jadi 1 bulan belakangan ini kita udah kombinasi ya Pak Par ya. Nah, terus kita ada pakai pupuk hayati, entah ngomongnya pupuk hayati, kalau menurut saya itu mikroorganisme dari M12 Pak Frans dari Palembang ya Bu ya. Nah, belakangan kita juga ada dari Pak Nelson, Pak Edi itu Vigano kita pakai di sini. Nah, tentu untuk satu kebun tidak sama semua ya. Kita lihat Bu ya. Kita lihat tuh. Tidak sama semua ya seperti kesuburannya ya. Nah, saya begitu lihat, saya bicara sama Pak Par bahwa kebun yang kurang bagus, kita perhatiin pupuknya. Nah, kita tambah kan, lihat ada yang ini kan, apalagi di belakang lihat timpang sekali, ada yang kuning-kuning kan. Jadi yang kurang subur itu Pak Garis, kita perhatiin, kita tambah lagi itu, kita ada dapat dari Ben Meyer, kita pakai Lotus ya. Lotus, tapi kita
siram, semprot, kita cairin, semprot sedikit-sedikit per 2 minggu. Ya. Nah, kemudian asam amino, kita lihat ya. Jadi begini, jadi tanaman itu seperti kalau kita bilang itu tadi kita sudah bahas ya, yang lain kita ngomong lagi ya. Jadi kita biasanya makan nasi, terus makan sayur, makan ikan-ikan, daging sapi, daging kambing, terus kalau sakit makan obat. Nah ini sifu kita ini dia bikin perumpamaan atau dia bikin apa persamaan gitu. NPK nasi sama dengan NPK nasi putih kosong. Nah kemudian sayur-sayur itu sama dengan kompos-kompos. Ya, dalam hal ini saya pakai Plantagar sama vermikompos. Kemudian tuh ikan apa daging kambing, daging sapi itu seperti asam amino. Kita juga bikin asam amino. Jadi kita ada aplikasi asam amino kita bikin dari ikan. Nah, starternya atau dekomposernya itu kita dari M12. Kita bikin juga kita foliar. Waktu kita foliar asam amino kita tambah pupuk mikro. Jadi pupuk mikro sama asam amino. Kemudian obat-obatan itu sama dengan apa? Insek fumi yang kita aplikasikan. Tapi menurut saya ada tambahan. Itu kan NPK kan makro primer, makro sekunder mesti ada. Nah, kita ada pakai MGOS4 atau MAG ya. Kita pakai ada MAP juga. Ya, terus mikro kan sudah ada tadi ya. Jadi makro sekunder itu sudah kita penuhin. Jadi kebun ini sudah hampir terpenuhi. Jadi menurut Pak Garis kira-kira apa lagi yang kurang? Tadi ada set N EDTA ya untuk melebarin daun ya. Lebarin daun plus bioten itu kan juga untuk dia resistensi terhadap penyakit juga Pak. Jadi resiko terserang penyakitnya dia lebih toleran lagi. Anti stres juga. Anti stres ya? Anti stres juga. Anti stres. Jadi kalau Pak Garis bilang anti stres gini, jadi tanaman itu boy. Tanaman itu ada 2 waktu kita tanam. Jenisnya, klonnya, kita mungkin musangking, oki dan lain-lain. Kemudian kita tanam di mana ada pengaruh namanya pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan itu membuat stres. Ada yang namanya stres biotik dan abiotik. Jadi abiotik itu mungkin dari pengaruh air, banjir, panas dan lain-lain. Biotik itu akibat fauna, misalnya akibat dari insek, fumi dan lain-lain itu makanan pengganggu ya. Nah makanya kita butuh itu namanya biostimulan atau salah satunya kita pakai di sini asam amino. Ada yang juga pakai sitosan. Ya itu pilihan ya. Kalau saya di sini cuma pakai asam amino yang saya buat sendiri. Kita buat sendiri bukan saya. Yang buat itu Papar sama Adi. Padahal kebetulan Adi lagi pulang ya. Adi itu lagi pulang ke Sumba di NTT. Jadi kebetulan sarjana matematik untuk campur-campur dia cukup bagus Papar ya. Iya. Kita buat sendiri. Sebenarnya asam amino dari ikan kalau kita buat dari EM4 itu harganya kan murah. EM4 lebih murah. Kita bikin pakai EM12 pun harganya juga masih murah. Ya, jadi bisa bikin sendiri lah gitu. Cuma kalau kebutuhannya sedikit ya bisa belilah. Ini kan kebutuhannya kita kebutuhan ini 1 bulan kira-kira 200 liter ya Pak Par ya. Asam amino. Ya, kita bikin sendiri mau nggak mau ya. Jadi 1 tahun hampir 3.000 liter kita bikin. Nah, terus ikan. Jadi jenis dari yang fauna itu yang kita bikin asam amino ini yang paling bagus itu ikan. Bisa bikin dari daging sapi, dari daging. Kita ada coba dari tikus. Kebetulan di tempat kita punya itu banyak tikus, anak-anak ambil tikusnya, kita hancurin juga coba pakai tikus. Baunya Pak. Tapi sekarang udah wangi ya? Sama sih. Hah? Sama. Udah kayak tape Bang, wangi. Udah hancur ya. Nah, bisa juga lah. Kalau misalnya perut ikan, misalnya di tempat pemotongan ikan perut ikan dibuang, ah itu bagus. Bikin dari perut ikan. Tapi ingat, jangan yang sudah diformalin. Karena itu akan mengganggu tanaman yang diformalin ya. Jadi saya rasa itu udah komplit ya. Kalau yang saya lakukan ini mungkin masih ada tambahan ya Pak Garis ya. Bapak udah kombinasi anorganik, organik, hayati, biostimulan itu udah komplit Pak. Ya. Itu udah. Jadi bersyukur di kebun kita ini anak-anak kebun semua yang dipimpin sama Pak Par menjalankan SOP-nya benar. Kita percuma ya kalau kita kasih SOP, kita sediain pupuk, sediain apa kalau penerapan di lapangan nggak sesuai juga repot. Kebetulan ya Pak Par di sini dia memang hobi, senang sekali. Tadi Boy apa Pak Par bilangnya kebunnya apa Boy? Keduanya Pak Par. Nah, coba Boy, menurut Boy gimana? Ada pendapat apa Boy? Udah cukup.
Mana Pak Garis? Udah oke ya? Udah SOP-nya ya? udah oke. Yang Semua penting yang kan dari Pak Garis udah dijalani Mungkin semua. Papar ada perlu apa lagi? Papar kemarin perlu ini ada misalnya untuk rumput. Masalahnya kita beli mobil untuk potong. Kita udah beli 2. Kita beli satu yang roda 3, satu yang kita beli dari Jepang itu. Kemudian kita lihat satu yang rodanya lebih besar lagi ya Pak ya, dari Taiwan, dari mana itu ya? Ya kan kita lengkapin lah, ada 3 mesin potong. Tapi ini semua Papar mesti perhatiin, tanahnya dirapiin, pipanya dimasukin ke dalam, sehingga urusan untuk rumput-rumput ini udah, memang sebenarnya satu kebun itu rumputnya ini pekerjaan itu hampir 30 sampai 40% masalahnya. Ya, kalau habis itu kita bisa perhatiin ke yang lain. Pak Garis, ini kita fasenya itu kan vegetatif. Ya. Untuk generatif apa persiapan kita kira-kira? Sebenarnya Bapak udah tahun kedua ke sana itu udah bisa, kalau MPK Bapak mau switch ke grower, Iya. MPK Mutiara Grower yang 15920 dan saya itu nggak apa-apa. Boleh itu ya? Udah boleh masuk di sana Pak. Iya. Tentu tapi ya untuk SOP dosis sih tetap sama aja Pak. Maksudnya Oh, kita udah boleh pakai NP Grower Oh, ya? udah boleh. Udah boleh ya? Bapak kan udah 2 tahun, udah Nah. 2 tahun ke atas, udah bisa pakai itu. Jadi nabung kalium juga. Ah. Bapak nabung kalium juga. Kalau nitrogen kan Bapak nanti bisa dari organik juga ada tambahan juga, meskipun ada soil release dikit, tapi karena Bapak ada hayati, ada lain kan dia banyak kokinya tuh, jadi perombakan di dalam ininya juga lebih cepat. Nah, Nanti boleh lebih itu. cepat Jadi tersedia. Papar kita udah boleh penerapan. Tapi itu yang grower untuk pohon-pohon yang besar aja, yang kecil jangan kan? Kalau ya masih di bawah 2 tahun itu Bapak boleh pakai yang mutiara masih. Iya lah, kalau yang udah 2 tahun ke atas kita udah mulai ke sana ya. boleh, Oke ya. boleh pakai. Jadi sebenarnya intinya kalau N untuk daun, P untuk akar, K untuk buah. Persiapan Nah itu buah. mungkin ya. Ya, Ya itu prinsip dasar ya. ya. Nah, jadi masuk ke MPK grower itu ya. Tabung Oke, tabungnya, oke. Pak, seperti itu. Ya mudah-mudahan kita punya video kali ini ya Pak. Ya mudah-mudahan bisa sama-sama kita belajar, kita cari lagi. Mungkin sharing dari sifu-sifu yang udah lebih ahli, kasih komentar supaya kita belajar lebih lebih baik lagi kita belajar. Saya masih belajar. Ya kalau saya lihat kebun ini dari awal kita nggak tahu sama sekali, Pak Garis nggak tahu. Ini busut juga waktu kita masuk alat berat sambil kita belajar. Kita pikir-pikir dulu busut ini kalau yang rumput-rumput dijadiin satu boleh nggak? Pusing juga. Dan takut rumputnya nanti jadi masalah. Saya bilang, boy, nanti rumput lu jadi masalah. Enggak. Semua yang namanya topsoil kita kumpul. Ini yang di busut ini namanya topsoil. Jadi makanya yang di situ kurang subur, sini subur. Jadi bisa lihat ya, situ coba lihat tuh, Chef. Nggak subur, sini subur. Daunnya. Nah, karena topsoil cuma ada di busut ini. Nah, tapi kalau yang nggak punya alat berat, mungkin bisa pelan-pelan. Busutnya kalau saya lihat yang di Malaysia juga cuma diameter 4. Ini diameter 6 karena kita pakai alat berat ya. Ya. Jadi kita sekarang ini menurut usulnya Pak Garis itu kita pakai NPK grower. Boleh Pak. Untuk itu ya, untuk ke depan itu ya. 1-2 tahun ini ke belakangnya ya. Boleh. Ya. Kalau untuk 2 tahun ke atas. Jadi Bapak NPK udah mutiaranya yang NPK 1616 sudah kita ganti ya NPK grower. Kalau Bapak masih ada di gudang ya pakai dulu aja. Nah. Tapi kalau misalnya Tapi bisa kita pakai yang kecil kok. Ini kita bisa pakai yang ini. masih Ya. masih bisa diambil. Ya. Dan mesti ingat ya, NPK itu kalau disebarin di atas ini tuh dia langsung cair. Dari embunnya cair gitu ya Pak Garis ya. Iya, Ada penguapan, orang khawatir penguapan itu enggak? Oh, kalau nggak, teknologi NPK kami aman dari volatilisasi. Kalau pupuk NPK biasa atau itu mungkin ada terutama unsur nitrogen itu ada volatilisasi. Jadi, Penguapan gitu ya? Ya, jadi amonium berubah jadi nitratnya, banyak amonia keluar. Kebuang ya? Keluarnya ya 70% bisa nguap gitu suara. Ya, kalau ini bisa aman, keserap Bapak tabur aman. aman Aman. dari embunnya udah oke ya. Oh, nggak apa-apa. Apalagi waktu kita habis tabur kita siram ya. Udah aman sekali ya. lebih Ya, bagus, lebih lebih bagus cepat ya. lagi Pak. Ya kita nih sekarang juga udah menuju ke fertigation. Fertigasi itu maksudnya kita dari air pupuk sebagian kita alirkan melalui air, melalui sprinkler. Kita udah menuju ke sana. Karena pohon kita ini sekarang itu 1100 ya Pak Pare. Mungkin kita akan tambah 150, 1250. Kita lihat ada beberapa jenis baru. Kemarin dari tempat kita dari Pak Nordi, Pak Mukti juga ya, Pak Mukti juga ngomong itu. Kita ada two packing yang kita akan tambah 150 two packing. Jack Sparrow, ada Demak King, ada Jiwa King atau Jiwa Super, ada Jerai, ada Mokwo. Terus ada kemarin ada Pak Edi Kongkindra, ada kirim yang lokal punya ada 5, tapi saya lupa jenisnya tuh. Ya mungkin ada 11 macam ini kita akan tanam 150 lagi tuh. Mungkin 10 sampai 12
Mungkin tupai king ya 50 lah kita mau coba. Karena tupai king saya lihat beberapa di Malaysia udah ada yang tanam khusus untuk tupai king. Itu Mr. Hong kalau nggak salah ya. Saya lihat ada YouTube yang itu. Tentu kita belajar ini inspirasi dari ini pertama memang dari Durian Traveler, kita lihat apanya YouTube-nya. Kemudian saya juga lihat kelas-kelasnya Pak Catur juga ada seminar-seminar. Kemudian ada tambahan dari YouTube dari Malaysia, sama yang lebih saya tertarik sama Lee Kim Chi, ya. Kemudian belakangan kan Pak Garis hampir 1 tahun belakangan ini juga datang, juga membantu kasih tahu bagaimana penggunaan pupuk anorganik, ya. Jadi kalau pupuk organik saya baca-baca, jadi saya sekarang penerapan begini. Tidak berarti kohe itu kita tidak pakai, kita ada bikin tempat fermentasi sendiri. Kita ada tanam alpukat sekitar 1.800 ya Pak Fat, sudah sampai 1.500, tapi yang tambah sebelah Tambahan ini yang belum 1.800 kurang lebih ya, Ya, 1.500 sampai 1.800 itu kita pakai pupuk kohe yang kita fermentasi, aman kok. Jangan catatan, ini dari ujung daun ini kita kasih ini sepertiga, di luarnya sepertiga. Jadi kita tidak mendekati sana dan ditabur di atas. Nah, kita tabur pada waktu musim panas, bukan waktu musim hujan. Kita menghindari jamur dan lain-lain. Atau mungkin soalnya kalau saya lihat banyak yang pro kontra ya, kalau pupuk itu di fermentasi bisa sempurna apa enggak. Kalau yang sudah ahli ngomong saya kalau mau sempurna itu mesti pakai mesin, jadi temperaturnya mesti tepat. Kalau Pak Garis sendiri gimana? Punya selama ini kan di lapangan. Tapi ya kalau dari pengalaman kami ya untuk tanaman-tanaman semusim aja, misalnya jangan kita bicara tanaman tahunan seperti ini, kayak ada tanaman musiman kayak tomat, cabai atau apa, itu kan mereka juga misalnya ada yang pakai kompos buat sendiri, tapi selama fermentasinya sudah misalnya udah dari teksturnya udah lebih halus, warna juga lebih gelap misalnya perubahan Pak, terus tentu ya dari bau dan suhunya juga lebih dingin. Saya pikir diaplikasikan di tanaman musiman gak masalah, malah bagus ya, apalagi di tanaman tahunan. Tapi selama ini di Duren saya juga dapat masukan, ada juga yang gagal, ada yang mati, mungkin belum matang itu. Mungkin belum matang ya. Jadi ukuran matang sama nggak matang ini yang pro kontra ya. Jadi mesti ada yang ini yang bilang yang ahli ini matang, ini nggak matang. Nah ini susah. Saya sendiri untuk alpukatnya sendiri udah hati-hati. Jadi saya 1 bulan pertama saya fermentasi, terus kita giling. Jadi giling ada mesin, halus ya Pak Par ya? Halus. Pak Par bilang ini udah mantap ini, udah nggak ada bau. Enggak, 1 kali lagi fermentasi 1 bulan lagi. 3 bulan baru saya mulai pasang. Nah itu, tapi saat sekarang saya belum mulai ke Duren. Nanti kalau Duren ini sudah mulai besar, mungkin saya pikir lebih tahan, baru kita ini mau coba ya. Saya itu takut sekali sama Cryptophthora. Cryptophthora itu saya juga belajar. Saya lihat itu ada yang namanya Cryptophthora yang basah sama yang kering. Kalau basah itu namanya Cryptophthora palmifera. Kalau nggak salah ya. Kering itu Pitum cucurbitacea sama Phytopitum apa namanya tuh? Phytoputum apa namanya? Itu yang kering. Itu yang nyerang batang buah, bunga buah yang kering. Kalau yang basah kebanyakan akar sama batang. Apa benar begitu ya? Ini kalau nggak salah begitu ya? Iya ada. Ya. Ya kan kadang Phytophthora juga dia bisa jadi serangan sekunder kalau misalnya ada penggerek batang tidak terkendali. Terus masuk jamur ya? Masuk jamur kan bisa jadi serangan sekunder Pak, bisa seperti itu. Jadi Phytophthora kalau saya baca dari beberapa jurnal itu penyebabnya adalah kebunnya terlalu lembab, mungkin tanamnya terlalu dekat, itu. Terus kurang bersih, sanitasinya kurang bagus. Bisa juga kalau kita dari kotoran hewan, dia makan rumput yang ada Phytophthora, itu masuk di kotoran, waktu di fermentasinya nggak mati katanya begitu. Tapi ini benar apa enggak masih pro kontra ya? Ya pro kontra ya. Sebenarnya idealnya paling bagus itu satu pohon, apalagi di Duren supaya rasanya bagus itu organiknya waktu dia mau pembuahan generatif itu idealnya lebih banyak organik atau sama kayak berkeseimbangan gitu. Kalau dari pengalaman kami dari beberapa kebun binaan kami dan ya cukup perform juga ya organik, kami biasanya pakai habis panen paling Pak. Organik habis panen ya, untuk recovery kan, karena udah ibaratnya buah banyak kebuang kan, maksudnya banyak dipanen kan, berarti ini perlu ada
supply baru kan. Dari organik? Ya, organik masuk juga, tapi sebelum masuk ya ada kaptan kan biasa. Kaptan Anorganik atau- kan mesti pasang loh, lebih kita bisa hitung lebih tepat kan. Ya, Ya. gitu. Nah kita pakai kan untuk ngebalance si anorganik itu pakai ya setahun sekali lah sudah panen biasanya. Iya. Pak. Jadi organik itu setahun sekali cukup ya. Oh iya, kalau organik Cukup kami sekali. Tapi di dalam kebun, jumlah yang banyak ya. ya disesuaikan dengan kemarin. Iya, Pak, kemarin dari hitungannya jari-jari gini, itu. jadi luas jari-jari ini dikali 2 dua. kilo Ya, sampai dua. 5 kilo lah. Kalau banyak uang 5 kilo kata Pak Catur. Tergantung Iya. tekstur tanah juga. Kalau Tekstur tekstur tanah. tanahnya dia banyak liat atau udah dia misalnya drainase agak buruk, berarti pakai agak dikit karena takutnya nanti makin ini kan, Iya. makin gembur terlalu ini lah. Iya. Drainasenya takut. Jadi ini saya juga mau sharing sama teman-teman. Jadi pohon kita ini kita ada kasih namanya humus dari bambu. Humus bambu. Ya sudah, ini sudah 1 kali semua ya. Kalau alpukat juga sudah sekali ya. Ya. Kebetulan kita di bawah pinggir kali itu kan bambu banyak. Humus dari bambu kita tanam, tapi tarik sepertiga sini kita kasih. Humus bambu itu ada banyak sekali mikroorganisme. Benar ya Pak ya? Benar ya? Ada itu ya. Hah? Dari pengalaman beberapa kawan itu jamur yang trichoderma ya Pak ya? Iya, trichoderma. Untuk yang menyerang jamur jahat Ya, itu Phytophthora ya. Nah, salah satunya dia ada di bawah bambu. Ya. jadi untuk mencari inokulumnya itu di Pohon bawah bambu. pohon bambu. Nah, ini juga masukan untuk Ini musuh teman-teman ya. alaminya itu. Ya. Jadi Bapak ini udah punya pengalaman, tapi saya di sini saya pasang bagus, tidak ada satu pohon yang kena Phytophthora. Jadi kita tanam begini banyak, Pak. 5% nggak ada yang gagal. Pak Par, kira-kira selama tanam ini berapa pohon Pak tanam? Ingat nggak? Dari 1.100 ada berapa pohon yang gagal? Paling 5 kurang lebih. 5. Berapa persen itu Nah, ditanam. Nah, ini salah satunya juga mungkin dari bisa jaga bantuan dari humus dari bambu, bisa jadi juga. Iya. Kalau saya berkunjung di beberapa teman kita, banyak pohon yang kering, kuning itu, ya itu dari serangan Phytophthora. Kebanyakan begitu katanya. Dan itu nggak bisa, susah disembuhkan ya, susah ya. Ada juga yang berhasil ya. Kalau ringan, Hah? kalau ringan enggak. Susah ya. Kena Banyak gagalnya Pak. Banyak gagal. Oke, jadi kita udah bahas tadi ada yang apa namanya jenis klon, kemudian pengaruh lingkungan untuk mengatasinya. Jadi tanaman kebun kita kira-kira begini. Coba bagaimana Boy? Coba Boy. Iya. Ya. Coba Boy. Coba Boy lihat. Lihat ke depan. Coba Boy gimana kira-kira? Coba Pak Boy closing sama Pak Garis gimana? Garis dong. Agar gimana closing kita untuk YouTube kita ini hari ini kita harus bagaimana kebun atau gimana kunjungan pengalaman. Iya, Iya. Ini kan dari awal datang sampai sekarang kan ada perubahan. Iya. Mungkin bisa kasih tips ke teman-teman. Ya buat mungkin pemirsa atau sahabat semua yang nonton, mungkin ya jujur aja waktu awal kesini mungkin memang dari jarak tanam dan lain-lain udah bagus. Cuma waktu itu kan ada kuning-kuning gitu Pak tanamannya kan, tapi ya seiring berjalannya waktu ya tentu dengan tim juga kan, Bapak di sini ada timnya juga bagus, SOP-nya juga bagus, tentu ya tadi yang dari video sebelumnya kita simak kan ya nutrisi gitu kan, terus air dan lain-lain itu perlu diperhatikan. Jadi soalnya masih banyak beberapa orang di luar sana itu Pak asumsikan nanam durian itu cuman tanam tinggal. Oh gitu. Itu yang tidak kami harapkan gitu. Tapi ujung-ujungnya pengen bagus tapi fasilitas air misalnya, terus timnya juga misalnya kurang baik, itu tetap yang paling penting nutrisi. Ya betul tadi unsur hara makro, unsur hara mikro itu harus tercukupi, bukan banyak-banyaknya sebetulnya Pak. Ya kalau Bapak misalnya sekarang kondisi tanahnya juga baik, tadi Bapak sempat singgung juga, ya dia otomatis dia akan optimal menyerap. Kondisi misalnya kayak gini, ketika Bapak asumsikan ketika pH tanah Bapak juga drop rendah, itu pupuk yang Bapak kasih itu bisa Banyak terbuang. Ya. Ibaratnya orang sakit gigi itu mau dikasih makan apa nggak akan makan Pak. Tapi Sama tadi pruning juga ya? ya pruning Bagus juga berarti supaya nanti pupuk juga menghemat, sama menghemat penyiraman pupuk. penyemprotan menghemat ya. Aplikasi untuk pestisida, untuk foliar dan untuk pupuk juga nanti akan lebih optimal penyerapannya Pak. Jadi itu beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan bagi kita semua gitu ya. Kami juga terus belajar dan kebetulan kami dari tim Merauke kebetulan banyak referensi gitu Pak. Ya salah satunya kalau di sini salah satu kebun yang baik di sini Pak. Ya kita harapkan nanti dua
tahun ke depan ini udah bisa belajar berbuah Pak. Mungkin saya yakin sih ini 1,5 tahun ke depan mungkin mulai ada belajar Pak. Ya tapi kan kita jangan berharap kita paksa banyak waktu itu Pak. Nanti mungkin kita bertahap aja sambil terus kita juga koreksi terus seperti itu. Ya, terima kasih ini ya Pak Garis, terutama Pak Catur. Video-video YouTube-nya pelatihannya juga kita simak, kita belajar. Ya. Kemudian teman-teman yang lain juga membantu juga banyak di sini. Papar dan timnya, terima kasih Papar. Ya, kita tingkatkan kerjasamanya, ya Kedong ya. Jadi semua yang di kebun kita kerjasama, ikut SOP. Ke depan tingkat keberhasilan ini, kalau saya lihat nanti kita masuk fase generatif, itu kan banyak yang ngomong. CN rasionya itu kita antara 19-20 kita bisa menghasilkan bunga ya. Begitu apa maksudnya itu CN rasio itu Pak Garis? Ya. Kalau CN rasionya tinggi berarti Bapak siap untuk dibuahkan lagi. Tapi kalau CN rasio rendah berarti dia nitrogen itu banyak. Nitrogen ini kan dia untuk vegetatif Pak. Gitu. Tapi kita menuju situ setelah pohon kita cukup umur, batangnya besar, kita nggak buru-buru. Prinsipnya di sini kita nggak buru-buru. Saya lebih senang alami, kemudian pohonnya bisa umur panjang gitu. Iya Pak. Ya, gitu. Jadi nggak beban ke tidak. Timnya ini. Mereka udah tahu bahwa kita di sini kebun ini. Buru-buru beban ini. Bukan kebun ini kita di sini. Nomor 1 itu pertama kita hobi. Ya, kedua kita mau lihat hasilnya bagus, bisa membantu teman-teman juga, kasih tahu lah begitu ya, menunjukkan. Tapi tidak yang benar aja diambil, yang salah jangan, takut yang salah diikutin. Nah, kemudian kita lihat sini Boy juga, dia senang lihat kebun, lihat YouTube. Akhirnya kita mulai bikin YouTube. Saya bilang sama Boy, kalau YouTube kita cuma tunjukin buah aja, nggak ada edukasi bagaimana yang kita lakukan di kebun kita ini. Prosesnya gitu ya. Prosesnya, kalau memang berhasil bisa diikutin sama teman-teman. Kalau nggak bisa berhasil, bisa saling sharing, memperbaiki. Kebetulan waktu itu Pak Catur mau support sama Pak Garis. Tapi sebelumnya kan kita ada di sini namanya Pak Ahmad Mulyana yang bantu. Jadi Pak Ahmad Mulyana juga sibuk, dia jadi konsultan juga di beberapa ini. Sampai sekarang juga kita sama-sama kok. Masih kadang-kadang masih telepon, kadang-kadang Pak Ahmad juga masih datang sini. Kita juga bikin video supaya bisa sharing ke teman-teman. Kayak maksudnya begitu ya. Coba Boy, bagaimana Boy? Jadi bagaimana Boy waktu awal bikin video? Maksudnya tuh kita mau edukasi, walaupun kita belum bisa, kita mau berusaha. Ya, pokoknya ngomong lah. Apa salah nanti perbaiki, salah perbaiki supaya semua orang bisa tahu lah gitu. Buat lihat keadaan kebun. Jadi tiap bulan tuh progresnya gimana? Itu aja. Ini kebun yang terbuka Pak. Saya tertutup di depan tapi terbuka. Saya itu mau kalau bisa orang jangan bikin salah. Seperti orang kalau lahan sedikit mau bikin triple planting, jaraknya berapa? Dikasih tahu lah. Ini buahnya berapa yang kita sudah pernah lihat sana, kita kasih tahu. Kalau apa? Kalau kita kasih tahu yang baik itu bagus sekali untuk kemajuan kita untuk semua ya. Supaya kalau bisa kita jangan nanti import terus, kita bisa ekspor. Ya kalau yang kita salah kita tunjukin. Makanya saya bilang Papar, ada berapa yang mati kita ngomong. Kadang-kadang kita bilang, wah ini berhasil, jangan. Yang gak berhasil pun kita tunjukin. Ya. Tapi kebetulan di sini saya lebih saya lihat kalau yang kurang berhasil, yang kurang subur, itu kita ada kasih tambahan sedikit. Makanya kemarin saya ada kasih Solotus yang 20-20. NPK 20. Dia Solotus itu dari Jerman, NPK 20-20-20. Kita kocor aja sedikit. Tambah Vigano yang dari Nelson. Vigano itu mereka kerjasama sama BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Profesor Anton ya, yaitu membuat pupuk yang mikroorganisme kaya, ya pupuk hayati atau pupuk apa namanya, gitu ya. Tapi sebelumnya juga kita ada pakai AM12 yang dari Pak Frans ya, gitu. Ya ini Boy juga nih teman baik sama Pak Edi Kokindra, suka ngomong juga sama dia, temannya Pak Catur itu. Medan. Ya kita lihat ya, ada juga teman yang pakai sistem full organik, tapi kebunnya memang full organik itu untuk kebun besar agak sedikit sulit ya, karena menyediakan bahan organik sulit ya. Tapi saya lihat bagus ya, dia bikin triple planting ada hasil. Ya cuma memang plus minus lah, plus minus ada. Gitu. Ya oke, Boy di close aja. Thank you teman-teman udah nonton hari ini. Kalau salah kata kita minta maaf ya. Mudah-mudahan
apa yang kita utarakan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you. Ya, terus putar. Ya.